Halo, balik lagi dengan gue Rizky Tegar Irsyad. Kali ini kita akan bahas film yang baru aja gue tonton di Netflix. Film kisah nyata yang ngagetin gue. Film ini berjudul Alice the Shadow of Woman. Você nunca mais toca na minha filha! Até o fim? Até o fim. Kalau teman-teman suka film-film misteri thriller yang diangkat dari kisah nyata dan juga film yang endingnya bikin melongo, ini salah satu list yang gak boleh ketinggalan. Film Netflix yang satu ini benar-benar membuat gue lumayan kaget ya nanti di ending. Dan yang bikin menarik lagi dari ceritanya adalah film ini diangkat dari kisah nyata. Dan gue udah search juga di Google, emang ada gitu orangnya. Jadi beneran membuat cerita yang ada di film ini bener-bener tanpa plot hole, yang itu membuat gue cukup happy lah nontonnya. Dan apakah film ini sebagus itu dan kira-kira akan gue kasih skor berapa? Waktu itu langsung aja kita bahas di review film kali ini. Let's go. Oke, sinopsis dari film Alice Shadow of a Woman, di mana film ini menceritakan seorang ibu, seorang istri yang memiliki kisah masa lalu yang suram, di mana masa lalunya adalah seorang pekerja seks ya, di mana dia hidup di lingkungan prostitusi, dan dari lingkungan itu dia mendapatkan seorang suami, di mana seorang suaminya pun didapatkan dari hasil selingkuh, di mana artinya suaminya itu selingkuh dari istrinya lalu menikahi dia gitu ya, sebagai wanita panggilan pada awalnya. Dan singkat cerita, dia menghadapi dilema yang cukup besar ketika pattern itu, pola itu berulang gitu ke dirinya, yang dimana dia artinya merasakan akhirnya diselingkuhi lagi gitu oleh sang suami dengan cara yang lumayan mirip gitu. Dan tragedi pun terjadi. Tragedinya apa gue gak bisa ceritain, nanti akan jadi spoiler, bisa langsung teman-teman tonton aja. Ini diangkat dari kisah nyata yang luar biasa, seru banget buat diikutin. Dan satu hal yang membuat gue bisa bilang ini film bagus, yaitu balik lagi dari kisah nyata, yang artinya dari segi plot cerita itu gak ada plot hole sama sekali. Bener-bener semuanya on the track ya di ceritanya ya. Jadi gue suka di sini ceritanya bener-bener membuat penasaran dan membuat puas gitu di ending, bahwa ternyata begitu gitu endingnya, luar biasa. Dan langsung aja untuk review dari gue untuk film ini. Pertama gue bisa bilang ya, film ini yang paling gue suka adalah gimana cara mereka ngebangun misterinya. Sang sutradara ini benar-benar mikirin banget gimana cara ngebangun misterinya dari cerita yang emang udah ada gitu, dan udah viral juga sempat ya pada masanya tahun 2012 kalau nggak salah gue ingat, di Brazil. Dan ceritanya nggak berjalan linear gitu aja, nggak lurus dari poin A ke poin B aja, tapi sang sutradara membuat film ini menjadi alur maju mundur. Dan anehnya justru karena inilah cara yang diambil oleh sang sutradara, rasa penasaran itu jadi terus naik gitu gue sebagai penonton. Dan sedikit demi sedikit masa lalu para karakternya juga diceritakan di sini, background story-nya juga diceritakan di sini, sampai akhirnya semua puzzle yang ada menyatu gitu di ending nanti gitu, gokil. Dan developing karakternya juga gue suka banget, dimana di film ini gue bisa bilang developing karakternya rapih banget dari awal sampai ending. Kita tuh diperlihatkan nih motif karakter, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para karakter di film ini emang bener-bener masuk akal semua. Bahkan gue bisa bilang villain dan juga tokoh utama di film ini bener-bener melakukan hal-hal yang relevan gitu dengan apa yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi gue bisa bilang ya, ini emang udah pasti ketika kita nonton udah langsung hook banget sampai ending. Gue nggak ada pause sama sekali, bahkan nonton ini bener-bener pure dari awal sampai ending langsung nonton abis. Jadi emang seru itu nontonnya. Dan motif masing-masing karakter ini dibangun secara pelan-pelan nih, dimana ketika plot twistnya mulai datang, rasanya tuh bukan kayak cuman sekedar kejutan-kejutan yang cheesy ya, tapi ini lebih ke banyak kejutan-kejutan yang datang tuh lumayan ngagetin gitu di tengah film sampai ending nanti. Luar biasa, gue bisa happy gitu nonton ya, bener-bener kayak oh gila kayak gitu ternyata, ekspresi gue segitunya gitu nonton ini. Dan selanjutnya yang menurut gue paling menarik adalah tema keluarga di film ini. Film ini mengangkat isu perselingkuhan, sesuatu yang emang sangat dekat banget gitu dengan kehidupan masa kini ya, karena kita udah sering lihat lah di sosmed lah, dimana perselingkuhan tuh udah jadi konten yang lumayan banyak berseliweran ya di sosial media. Dan itu artinya emang sangat relevan banget gitu ya di kehidupan masa kini gitu ya. Dan udah banyak juga sebenarnya film-film perselingkuhan yang ada. Tapi uniknya tokoh utama di sini dia sendiri tuh ternyata lahir dari sebuah hubungan gelap di masa lalu gitu. Jadi kayak karma sendiri gitu ya buat dia gitu ya, karena dia merebut suami orang sebenarnya awalnya.
Dan lebih gilanya lagi bahkan si cewek tokoh utama di sini berasal dari dunia prostitusi seperti gue bilang tadi di awal. Luar biasa ngagetin kan. Jadi film ini seolah kayak mau nunjukin gitu ya bahwa luka dan dosa di masa lalu tuh emang selalu ada, mengintai, menghantui kehidupan seseorang. Jadi semuanya itu nggak hilang begitu aja. Dan secara visual bisa gue bilang film ini enak banget buat dilihat, nggak kayak Netflix ya, dimana ini emang beneran dibikin proper ya secara sinematografi. Gue suka color gradingnya cakep. Dan acting pemeran utama terlebih lagi si Elise itu keren juga, dimana ada beberapa acting sedih yang diperlihatkan juga oke. Ya cukup berhasil membawa emosi yang dibutuhkan ya di film ini. Dan sementara pemeran suaminya, gue nggak tahu kenapa ya, gue ngeliat dia tuh karakternya kayak karakter kartun ya, agak-agak mirip-mirip Giant ya di Doraemon. Jadi agak-agak komedi sebenarnya kalau gue lihat mukanya. Karakternya juga dibangun secara oke, bisa gue bilang. Seorang pengusaha sukses ya, yang diwariskan dari keluarganya gitu. Ngomong perusahaannya perusahaan anggur kalau nggak salah. Karena gue sempat ngulik juga tuh, ada foto aslinya. Nanti mungkin bisa gue kasih lihat foto asli orangnya. Dan emang karakter si sang suami di film ini lebih ke komedi sebenarnya, jadi lucu gitu ya ngeliat orangnya sebenarnya. Dan yang paling bikin gue puas itu adalah endingnya, dimana endingnya itu luar biasa mengagetkan kita semua. Semua motivasi karakter akhirnya terasa masuk akal gitu, dan di ending tuh terjawab gitu, nggak ada plot hole sama sekali. Dan ini emang tipikal film yang diangkat dari kisah nyata, yang bisa gue bilang punya fondasi yang kuat gitu dari ceritanya untuk bisa nggak ada plot hole sama sekali. Jadi ya perfect lah, secara cerita tuh diceritakan dengan ya flawless lah, nggak ada celak di sini. Dan untuk penilaian dari gue singkat, dimana kalau dari segi story nggak ada masalah, gue suka 4,5/5. Dan selanjutnya dari segi actingnya solid ya, nggak ada yang harus gue kritik, 2/3. Dan dari segi teknisnya gue juga cukup suka, 1,5/2. Dan final verdict dari gue untuk film ini bisa gue kasih dengan skor 8/10. Jadi kalau teman-teman semua suka film thriller drama yang pelan tapi penuh misteri, terus juga developing karakternya ditulis dengan matang, ini film yang sebenarnya cocok ya untuk bisa teman-teman tonton. Film yang recommended, bisa gue rekomendasi dengan sangat ya untuk bisa ditonton, keren. Dan disclaimer juga bahwa film ini 21 tahun ke atas ya, karena emang nggak bisa ditonton untuk para remaja, hati-hati. Ini mungkin bisa ditonton untuk rekan-rekan teman-teman semua yang udah berkeluarga, menarik untuk ditonton. Dan juga sebagai catatan, film ini menimbulkan perdebatan nih, dimana gue bisa lihat di Reddit ya, ada yang mendukung suaminya karena emang si istrinya udah kepalang gila ya, dan ada yang mendukung si istrinya karena suaminya juga sama gilanya. Jadi emang ini sebenarnya pernikahan sama orang gila nih berdua nih. Jadi ya ending yang cukup menjadi perdebatan untuk teman-teman semua yang udah nonton. Bisa feel free tulis di kolom komen di bawah, kira-kira jadi tim yang mana, tim istrinya atau tim suaminya gitu. Dan ya kayaknya itu aja untuk video review dari gue untuk film Elise The Shadow of a Woman. Untuk teman-teman semua yang udah nonton, thank you banget. Dan untuk teman yang belum nonton, please banget langsung klik tombol subscribe dan juga lonceng di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video serta review-review lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja, sekali lagi thank you udah nonton. Seperti biasa gue Tika Irsyad.